Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat font. Spesifiknya kita akan membuat fitur open type dalam membuat font. Apa itu fitur open type? Fitur open type adalah program yang ada dalam font yang bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi komputer. Fungsinya untuk mensubstitusi glyphs sehingga huruf dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh fitur open type, kalau misalnya kita biasa membuat desain di aplikasi komputer seperti Adobe Illustrator, di sini saya mencontohkan di Adobe Illustrator yang sudah ada fitur open type, program fitur open type. Di sini ada panel fitur open type, bisa diakses fitur open type di sini ya. Nah, contoh fitur open type itu yang pertama misalnya adalah ligatur. Nah, ligatur ini adalah fitur yang biasa ada dalam font ya. Jadi fungsinya ligatur itu adalah untuk menggabungkan huruf. Misalnya apabila satu huruf bertemu dengan huruf yang lain dan dia bertabrakan, misalnya seperti huruf bila huruf F ketemu dengan huruf I, biasanya bagian atas huruf F ini akan bertabrakan dengan dot huruf I. Nah, kita bisa merapikan huruf ini menggunakan fitur ligatur. Jadi si F ini dan I ini bila bertemu, maka dia otomatis akan berubah bentuk menjadi huruf yang bergabung. Nah, kalau di sini kita bisa langsung ya. Kalau normalnya seperti ini, kalau didesain fontnya itu seperti ini, jadi tidak bergabung. Namun ketika kita aktifkan open type fiturnya di sini, ketika diklik, nah maka dia akan bergabung. Jadi huruf ini akan bergabung. Huruf F ketemu huruf F dan huruf I, dia bergabung menjadi satu. Atau misalnya huruf F dan I. Nah, huruf F dan I ini juga bergabung menjadi satu. Ketika kita klik lagi, dinonaktifkan, maka dia kembali lagi seperti semula. Ada juga fitur open type yang lain namanya alternates. Nah, alternates ini fungsinya untuk merubah bentuk huruf dari huruf yang normal menjadi huruf yang alternatif. Misalnya kita membuat huruf A itu ada lebih dari satu jenis huruf A. Misalnya ini ya, kita beri contoh, ini font ini ada alternatif hurufnya, yaitu di huruf A dan huruf K. Ketika kita akses di sini, nah di sini font ini sudah ada stylistic alternates. Ketika diaktifkan, maka huruf A itu berubah bentuk dan huruf K juga berubah bentuk. Nah, misalnya juga di angka kita juga bisa membuat fitur open type. Angka itu bisa berubah ya. Misalnya ini angkanya bentuknya seperti biasa. Ketika kita klik, nah di sini ada numerator atau denominator ya. Ketika diklik denominator, maka dia berubah bentuk menjadi kecil dan posisinya di bawah, atau numerator. Ketika diaktifkan, dia akan berubah menjadi kecil dan posisinya di atas. Nah, intinya open type fitur adalah merubah bentuk huruf atau mensubstitusi huruf dari satu huruf menjadi huruf yang lain. Nah, bagaimana caranya membuat fitur open type di FontLab 7? Di sini saya sudah membuat font namanya 70 Sunrise. Nah, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat open type fitur di FontLab 7 menggunakan font ini. Sebelum membuat, kita buka dulu panelnya, features ya. Di sini ada di window, di panels, features. Nah, klik aja, nanti dia akan muncul panel features. Nah, kita mau membuat fitur open type apa dulu, tentukan. Jadi kalau misalnya seperti tadi contohnya, standar yang ada dalam sebuah font itu ada fitur open type itu ligatur, alternates, dan variasi
angka ya. Nah, untuk membuat itu kita harus mengetahui dulu itu apa namanya kategori-kategori si nama-nama OpenType itu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk menambahkan fitur kita bisa mengklik apa namanya tanda panah yang ada di pojok bawah di panel features. Kita diklik. Nah, di sini ada banyak apa namanya nama-nama fitur OpenType ya. Misalnya yang tadi sudah dijelaskan ada ligatures, standard ligatures, lalu ada apa namanya stylistic alternates ya, dan ada juga numerator dan denominator. Nah, ini setiap fitur ini, setiap nama ini memiliki fitur yang berbeda ya. Kalau yang ligatur tadi menggabungkan huruf, kalau yang stylistic alternates itu mengganti huruf menjadi huruf alternatif. Nah, setiap fitur ini punya apa namanya? Punya program yang berbeda-beda ya. Artinya dia ketika diterapkan itu nanti si hurufnya itu berubah atau bersubstitusi itu ada banyak fungsinya gitu yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, biasanya saya membuat fitur OpenType itu tidak semua ya. Jadi yang umum aja yang digunakan. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui satu persatu ini fungsinya apa, misalnya initial form, fractions, terminal, kita bisa cari tahu di website. Di website ini apa namanya? Website Microsoft di registered feature di sini ada link, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video. Di sini ada penjelasan lengkap tentang OpenType features ya. Nah, kalau kita mau belajar lagi atau mengetahui semua atau banyak apa jenis fitur OpenType yang bisa dibuat di sebuah font, nah kita bisa cari tahu di sini dulu. Ya, kita kembali ke sini. Kita akan langsung membuat OpenType fitur. Kita membuat dari ligatur dulu ya, yang standar, yang biasa. Jadi bagaimana cara membuat ligatur? Pertama kita buat dulu karakter setnya ya, dari A sampai Z huruf besar, A sampai Z huruf kecil, angka, dan titik koma, dan simbol. Lalu kalau menggunakan apa namanya encoding yang standar, kita isi dulu karakter set yang sudah ada. Nah, kalau membuat ligatur biasanya sudah ada glyphs-nya ya, dia sudah ada Unicode-nya, glyphs-nya sendiri, FI. F kalau ketemu I itu akan bersubstitusi. Jadi ketika kita klik ketik huruf F dan huruf I, nah fitur OpenType ini akan membuat si dua huruf ini bersubstitusi atau mengganti menjadi glyphs yang ini. Glyphs yang FI ini sudah ada di panel yang standar karakter set yang sudah ada di FontLab 7 ya. Jadi tinggal diisi aja nih si FI, dan juga sudah ada defaultnya FL juga sudah ada. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal aktifkan aja, kita klik 2 kali. Nah, dia sudah akan menjadi si huruf F dan I ini sudah menjadi composite atau sudah jadi gabungan huruf di satu glyphs ini ya, di panel glyphs ini. Nah, kalau kita mau merubah ini, kita buat dulu si huruf yang bersambung. Jadi ketika klik 2 kali, nah ini kan masih composite ya, artinya gabungan huruf. Ini kita bisa hapus saja, hapus, kita seleksi, kita delete. Lalu kita buat nih huruf yang huruf F yang bersambung sesuai dengan yang kita inginkan. Kita desain supaya bagus, supaya rapih itu seperti apa nih. Nah, kalau saya sudah ada template-nya di sini, tinggal saya ambil dari sketchboard, saya sudah membuatnya sebelumnya, lalu saya copy di sini. Nah, bentuk hurufnya sudah ada. Kalau saya tinggal saya copy paste saja dari sini. Copy lalu kita paste ya. Nah, ya kira-kira seperti ini. Jadi huruf yang saya inginkan itu ketika F ketemu I akan berubah bentuk seperti ini ya. Jadi dia si
barnya bergabung dengan si bagian atas huruf I dan si terminal huruf F ini bergabung dengan dotnya huruf I. Nah, ketika sudah dibuat, dia akan ada di sini panel Glyphs ini, Glyphs FI ini sudah terisi dengan huruf yang baru, dan ini bisa menjadi substitusi ligatur FI ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan si ligatur ini? Nah, kita klik yang tadi di sini, panel features, kita klik plus, tanda plus. Nah, kita langsung aja cari ligatur, standar ligatur. Ketika diklik, nah dia sudah akan ada otomatis di sini terisi ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat manual, OpenType fitur itu bisa dibuat dengan bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita mengerti bahasa pemrograman, kita bisa membuat si substitusi ini dengan manual, kita buat dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti ini. Cuman kalau misalnya kita tidak terlalu mengerti coding atau bahasa program, kita membuat fitur itu langsung aja dibuat si Glyphs-nya, lalu kalau di PhoneLab itu langsung sudah ada otomatis pilihan di sini. Jadi ketika dibuat di Glyphs-nya dulu, dibuat Glyphs-nya, diberi nama, lalu kita klik, nanti dia akan otomatis terisi sendiri. Nah, ini udah bisa diaktifkan, tinggal diklik yang sebelah sini, ada tombol play, klik, nah dia sudah bisa dicoba. Kalau mau mencoba apakah ligatur ini sudah berjalan, kita buka panel preview ya. Lalu nah, dia sudah berjalan ya. Jadi si huruf F ini ketika ketemu I, dia udah bergabung jadi satu. Bisa dilihat di sini ya, di panel preview ini, di sebelah kanan pojok kanan atas ini, di sebelah sini ada icon yang bisa diklik. Nah, dia akan ada banyak pilihan di sini ya. Pilih yang ini, ada tombol FI ini, apply features. Ketika diklik, nah dia akan kembali seperti semula. Ketika diaktifkan, dia akan menjadi bergabung ya, ligaturnya sudah berfungsi. Nah, feature ini bisa dilihat di sini ya, bisa diaktifkan yang mana nih. Nah, ini kan baru ligatur, kita akan coba membuat alternates ya, stylistic alternates. Kita tutup dulu. Sama seperti membuat ligatur tadi, jadi kita buat dulu Glyphs-nya, huruf apa yang mau dibuat alternatifnya. Nah, misalnya kalau saya membuat huruf A ini, saya membuat huruf alternatif yang lain, yang lebih dekoratif ya, yang lebih unik dari huruf A ini. Saya ingin membuat huruf alternatif A. Nah, kita buat dulu nih Glyphs-nya. Jadi kita generate Glyphs-nya di sini, font, generate Glyphs. Nah, untuk membuatnya kita memberikan nama yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini kan ada panel, ada tulisan ada pilihan karakter varian pre-compose atau custom. Nah, kita buat di custom aja. Jadi kita kasih nama sesuai dengan nama fitur yang akan kita terapkan. Misalnya kalau huruf A ini kan A, lalu kita kasih titik SALT. SALT itu apa sih? Itu stylistic alternates. Jadi si 4 huruf ini nih, si 4 huruf yang ada di nama. Jadi si 4 huruf yang ada di belakang nama di belakang nama huruf A alternate ini itu menentukan OpenType feature yang akan bekerja. Jadi kalau ini titik SALT ini artinya stylistic alternates. Ketika kita buat misalnya klik OK. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan nama yang sesuai? Kita tinggal lihat aja di sini di panel tadi. Kita klik. Nah, di setiap fitur ini kan ada nama, historical form, dan ada 4 huruf di sini, HIST ya. Nah, kita tinggal ambil yang 4 huruf ini aja. Misalnya tadi stylistic alternates ini. Untuk membuat fitur stylistic alternates, maka setiap huruf yang kita buat alternatesnya itu di belakangnya kita tambahkan titik
Misalnya A titik SALT. Nah, tinggal aja berikan nama seperti itu. Misalnya huruf A SALT. Lalu kalau misalnya kita membuat huruf B atau huruf C, tinggal ditambahkan aja huruf C titik SALT, huruf D SALT, dan huruf yang lain. Nah, begitupun dengan fitur OpenType yang lain. Kalau misalnya kita membuat denominator atau capital spacing, kita tinggal membuat glyphs-nya, lalu kita beri nama di belakangnya titik CPSP. Atau misalnya angka 1, 1, titik NUMR. Nah, ketika sudah diberi nama, nanti ketika diaktifkan di sini, nanti dia udah otomatis akan akan menjadi program OpenType fitur. Nah, ini kita sudah generate glyphs ya untuk membuat stylistic alternates. Jadi ini generate glyphs itu artinya kita membuat glyphs baru yang ini bisa diubah ya. Jadi ketika kita buat glyphs dengan nama A titik stylistic alternates, nah kita bisa merubah ini, dia sudah otomatis akan ada composites dari huruf A ya. Nah, kita bisa rubah, kita bisa terapkan seperti ligatur tadi, kita hapus. Lalu kita buat nih huruf A model seperti apa yang kita mau, yang berbeda dengan huruf A yang standar tadi. Nah, kalau saya tadi sudah membuat ya, saya sudah punya glyphs huruf A yang sudah saya buat, lalu saya taruh di sketchboard. Nah, saya ingin membuat stylistic alternates-nya itu seperti ini nih, huruf A-nya. Jadi saya tinggal copy paste saja, ditaruh di glyphs yang tadi sudah dibuat. Oops, ini ada stroke yang ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa ketika sudah dibuat glyphs-nya, sudah selesai, misalnya kita membuat alternates-nya itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya bentuknya itu masih mirip, misalnya huruf A ini ya, dia bentuk sebelah kanannya masih sama kan. Nah, itu kita jangan lupa langsung di setting spacing-nya juga ya. Jadi side bearing-nya itu kita setting. Saya di sini huruf A itu side bearing-nya 3, jangan lupa ini juga dijadikan 3. Jadi sekalian dikerjakan di satu waktu. Nah, ini sudah jadi huruf A alternates-nya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, tinggal ditambahkan dulu di sini tanda plus ini. Nah, ketika kita sudah membuat glyphs dengan prefix atau nama yang sudah otomatis bisa diterapkan fitur, misalnya A titik SALT, ini sudah akan membuat si panel fitur ini ada tanda di sebelah sini. Tanda sebelah sini artinya si fitur ini bisa diterapkan karena sudah ada glyphs-nya. Jadi ketika kita klik stylistic alternates, nah dia akan langsung si panel fitur ini akan mengetik secara otomatis program untuk menjadikan fitur ini bekerja ya. Jadi sudah langsung dibuat di sini sub A from A.SALT. Jadi begitu cara kerjanya ya. Jadi kita buat glyphs-nya, beri nama, lalu kita klik di sini, dicari yang sesuai dengan nama tadi. Ketika diklik langsung, nah ini ketika di play dia akan bekerja. Jadi tinggal dites saya di sini A. Nah, ini kan A biasa ya. A biasa. Nah, ketika kita klik di sini fitur yang tadi di panel preview fitur, nah dia udah ada nih, otomatis akan nambah SALT atau stylistic alternate. Ketika diklik, nah dia akan berubah. Ketika ini sudah ada di sini, artinya ini sudah bisa diterapkan di aplikasi yang lain ya. Misalnya font ini sudah diinstal di komputer, lalu kita buka di program Adobe Illustrator. Nah, di Illustrator itu akan bisa diakses si alternates ini dan ligaturnya. Jadi intinya
begitulah cara membuat fitur OpenType.